Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan PT Pundi Kencana? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melakukan refreshment training tentang alergen. Ada yang tahu rekan-rekan apa itu alergi atau alergen pada makanan? Alergi atau alergen adalah sebuah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap komponen makanan, biasanya protein, yang tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Namun, di beberapa kasus tertentu justru sangat berbahaya bagi beberapa orang yang memang memiliki sistem alergi yang cukup tinggi, di mana reaksi negatif berlawanan terhadap makanan yang melibatkan sistem kekebalan tubuh biasanya dilakukan oleh imunoglobulin. Contohnya pada gambar berikut, mungkin untuk sebagian orang makanan ini dapat menimbulkan penyakit bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Tapi buat orang-orang tertentu, justru makanan seperti ini justru bisa sangat dinikmati. Alergi makanan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan yang terdapat pada tubuh. Normalnya sistem yang seimbang, sistem kekebalan tubuh di saluran pencernaan bereaksi terhadap organisme yang berbahaya, sedangkan mikroflora, usus, dan makanan dianggap tidak berbahaya. Alergi makanan atau sistem yang tidak seimbang, sistem kekebalan pada saluran cerna merasakan komponen makanan tertentu sebagai bahaya, sebuah respon yang berlebihan hasil pertahanan kekebalan dalam pengembangan alergi terhadap makanan tertentu. Selanjutnya, berapa perhitungan prevalensi alergi makanan? Kurang lebih beberapa studi ilmiah menunjukkan kejadian dari alergi makanan terhadap orang dewasa kurang lebih sekitar 1-2%. Adapun sekitar 5% berdampak pada bayi dan anak-anak memiliki alergi terhadap makanan. Selanjutnya, makanan mana yang dapat menimbulkan risiko terbesar? Hampir setiap makanan memiliki potensi untuk menimbulkan reaksi alergi. Berikut 8 contoh makanan yang bertanggung jawab terhadap hampir lebih 90% kasus yang ada. Di antaranya adalah kacang tanah, kedelai, tree nuts, susu, telur, ikan, udang-udangan, dan juga gandum. Satu atau lebih protein di setiap makanan ini dapat bertanggung jawab terhadap penyebabnya alergi. Apa saja gejala dari alergi? Beberapa gejala alergi makanan mirip dengan jenis alergi lainnya dan biasanya melibatkan aspek pernapasan dan juga sistem pencernaan. Alergi makanan biasanya munculnya ketidaknyamanan pada kesemutan bibir dan mulut atau juga diare, dan juga makanan alergen dapat menyebabkan gejala yang mengancam jiwa seperti anafilaksis. Apa itu anafilaksis dan makanan penyebabnya? Anafilaksis merupakan kondisi yang ditandai oleh berbagai gejala berat yang melibatkan sistem pernapasan dan juga jantung. Bronkospasme, tersedak, mual, muntah, bahkan pembengkakan yang cepat dari tenggorokan dan juga trakea. Jadi rekan-rekan, anafilaksis dapat menyebabkan kematian. Berikut beberapa contoh makanan yang dapat menyebabkan alergi tersebut, diantaranya adalah seledri, tepung biji kapas, telur, biji sawi, hidangan laut, biji wijen, gandum, susu, kedelai, kacang tanah, tree nuts, alpukat, kelapa, daging sapi, mangga, pisang, leci, kiwi, dan jeruk. Bagi beberapa orang, jika mengkonsumsi ini dapat menyebabkan alergi yang cukup fatal hingga dapat menyebabkan kematian. Berikut ini berapa banyak alergen yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi. Beberapa informasi dari anekdot. Yang pertama adalah membuka kemasan makanan, menghirup uap selama memasak, berbagai peralatan persiapan makanan, ciuman, kontaminasi minyak goreng, dan juga inhalasi partikel aroma di dalam pesawat. Jumlah yang sangat kecil dari alergen dapat menimbulkan reaksi pada orang-orang yang paling sensitif. Berikut banyaknya alergen yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi yang bisa membutuhkan perawatan medis, diantaranya 6 mg hazelnut dalam coklat, 50 mg korilin atau hazelnut dalam biskuit, 10 mg kasein atau susu,
10-190 mg ovalbumin atau telur yang dapat menimbulkan kematian anafilaksis, 60 mg kasein pada susu, atau ada juga menurut penelitian ilmiah 0,1 mg protein pada kacang tanah. Bagaimana pencegahan terhadap bahaya alergi? Menghindari sesuatu yang alergi ataupun alergen adalah cara terbaik dalam melakukan pencegahannya. Konsumsi alergen dapat menyebabkan reaksi yang sangat serius terhadap individu yang sangat sensitif, termasuk anafilaksis dan juga kematian. Konsumen alergi harus sangat selektif untuk menghindari alergen tertentu yang sangat merugikan bagi dirinya. Alergi makanan merupakan masalah yang sangat serius bagi produsen makanan. Pencegahan alergi makanan adalah tanggung jawab bersama dari konsumen yang alergi dan juga produsen makanan. Konsumen harus dapat membuat pilihan informasi. Para produsen juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengaktifkan pilihan seperti GMP, ASAP, ataupun juga pelabelan pada produk. Hati-hati, waspada terhadap alergen yang tersembunyi. Sebagian besar kasus reaksi alergen makanan yang parah dan juga dapat menimbulkan kematian adalah karena adanya alergen yang tersembunyi, kehadiran yang tidak terduga dari alergen dalam produk makanan, contohnya bahan yang tidak biasa, kehadiran alergen yang tidak ditunjukkan pada daftar bahan, dan juga carryover atau kontaminasi silang selama proses. Berikut alergen dalam pelabelan pangan. Alergen kritis harus diberi label sehingga konsumen alergi dapat menghindari memakannya. Saat ini Codex juga sudah mendefinisikan tipe kritikal terhadap alergen makanan dalam label pangan. Reaksi alergi yang paling parah terbatas pada 8 kelompok seperti kacang tanah, terinat, susu, kedelai, telur, ikan, krustasi, dan juga gandum. Ada juga kekhawatiran mengenai seledri, wijen, dan juga biji popi. Selanjutnya adalah strategi pelabelan. Di Indonesia mengenai hal ini belum diatur dalam undang-undang ataupun juga peraturan pemerintah. Di beberapa negara lain, label harus mencantumkan alergen yang terdapat dalam produk. Hindari pelabelan ataupun juga informasi yang ambigu ataupun tidak jelas, maknanya ganda, seperti gluten terdapat dalam tepung terigu sebagai bahan utama atau bahan ingredient bawaan. Berikut ini adalah contoh yang tertera pada produk kita, baik yang 25 kilo ataupun juga yang 1 kilo. Masih dalam strategi pelabelan, ketika GMP atau HACCP tidak bisa mengecualikan kehadiran alergen yang tersembunyi karena carryover atau kontaminasi silang, label potensi kontaminasi misalnya mungkin berisi kacang atau kacang di akhir daftar bahan bisa dicantumkan, dan juga dengan sengaja menambahkan alergen dan meletakkannya pada daftar bahan. Alergen dalam proses produksi makanan dapat dilakukan inisiatif tindakan harus diambil selama pengolahan makanan untuk memastikan pelabelan dari produk jadi. Rencana ataupun tindakan pencegahan yang terdapat dalam GMP ataupun HACCP, contohnya seperti formulasi produk, kontrol bahan baku dan ingredient, kegiatan rework, dan juga desain proses ataupun peralatan dan kegiatan cleaning yang digunakan. Salah satunya yaitu juga dengan penambahan kegiatan cuci tangan. Selanjutnya, pabrik kita sendiri, PT Punding Kencana, dan juga bahaya alergi yang ada di dalamnya. Yang pasti dengan gambar ini rekan-rekan sudah cukup familiar. Ini kurang lebih layout dari proses milling yang ada di pabrik tepung terigu. Dan berikut ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Punding Kencana. Ya, seperti rekan-rekan juga sudah familiar juga terhadap beberapa produknya. Yang pasti produk yang dihasilkan oleh PT Punding Kencana adalah tepung terigu yang semuanya mengandung alergen dari bahan baku gandum. Dan rekan-rekan, berikut ini adalah pengaturan alergen dalam master plan PT Punding Kencana, di mana terdapat gluten yang terbawa dari material gandum sebagai bahan baku utama dari tepung terigu. Dan berikut adalah alergen dalam risk assessment HSE ataupun safety, di mana kegiatannya adalah makan di dalam kantin.
menu sumber bahayanya, cross kontaminasi makanan, dan pengendalian risiko yang dilakukan saat ini adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, alergen dalam proses produksi di PT Pundi Kencana. Inisiatif tindakan harus diambil selama grain handling, milling, packing, dan juga penyimpanan produk memiliki kemungkinan cross kontaminasi. Tindakan pencegahan baik dalam GMP ataupun ASAP diantaranya adalah kontrol bahan baku dan ingredient, kegiatan rework, kegiatan cleaning, kegiatan makan di kantin, istirahat dan masuk area kerja, serta informasi alergen di spesifikasi produk atau statement letter. Sekian materi training yang dapat kami sampaikan. Semoga kurang lebihnya dapat bermanfaat untuk rekan-rekan PT Pundi Kencana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.